Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6 subtema 3. Masih seperti yang tema 6 subtema 2 kemarin, untuk tema 6 subtema 3 kita masih belajar tentang sumber energi alternatif. Nah, apa sih sumber energi alternatif itu? Sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi pengganti untuk sumber energi yang dari alam. Nah, kenapa harus ada sumber energi alternatif? Karena energi-energi yang ada di alam itu kan seperti yang Ustadz jelaskan kemarin, ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa yang tidak dapat diperbarui? Nah, contohnya adalah energi fosil. Nah, energi fosil itu berupa bahan bakar minyak. Lama-kelamaan akan habis jika kita gunakan setiap harinya. Nah, coba bayangkan teman-teman, berapa juta kendaraan yang setiap hari mengisi bahan bakar minyak agar kendaraan itu bisa berjalan. Nah, karena itulah, sambil terus berupaya menghemat bahan bakar minyak, kita membutuhkan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak tersebut. Bisa suatu saat betul-betul habis. Jadi, energi alternatif itu digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil tadi. Nah, apa sih ciri-ciri energi alternatif itu? Ciri-ciri energi alternatif antara lain ada yang pertama, jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas. Yang kedua, bisa digunakan berulang-ulang. Dan yang ketiga, pengolahannya tidak merusak lingkungan. Dan yang keempat, tidak berbahaya atau aman. Sedangkan yang kelima, itu adalah ramah lingkungan. Dan yang terakhir, murah, tidak terlalu menghabiskan biaya yang mahal. Nah, teman-teman, jika kita membaca suatu teks dalam sebuah bacaan yang bertemakan sumber energi, pasti kita juga harus menemukan informasi apa sih yang ada di dalam teks tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menemukan informasi dalam teks tersebut? Caranya, yang pertama, kita harus membaca secara cermat dan mencari kata-kata yang penting yang ada pada teks. Kata-kata yang ditemukan nantinya berkaitan erat dengan tema di dalam teks yang kita baca. Contohnya, untuk yang berkaitan erat dengan sumber energi adalah matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di dunia. Dan juga air. Air juga berkaitan erat dengan sumber energi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan makna kata penting itu? Nah, untuk menjelaskannya, kita bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, Ustadz kasih contoh di sini ada biogas. Nah, apa sih arti kata biogas? Kalau kita cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maknanya yaitu gas dari kotoran ternak. Untuk kalimat informasi dalam teksnya biasanya dijelaskan di sana, biogas merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan. Nah, selain itu tadi, kita juga bisa membuat pertanyaan untuk menemukan informasi dalam teks. Pertanyaannya bagaimana? Kita mengkaji di 5W dan 1H, 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Ustadz akan jelaskan satu persatu ya. Untuk 5W1H yang pertama, W yang pertama itu adalah what. Apa arti kata what? Berarti apa. Jadi apa itu nanti digunakan di awal pertanyaan.
biasanya kan pertanyaan apa yang dimaksud dengan biogas, itu contohnya seperti itu. Dan W yang kedua adalah where atau di mana artinya. Ya, dan yang ketiga ada when, kapan. Selanjutnya ada wo, siapa. Ada why, mengapa. Dan H yang terakhir adalah how, bagaimana. Nah, setelah kita membuat sebuah pertanyaan, maka nantinya kita akan bisa meringkas informasi di dalam teks tersebut. Nah, untuk meringkasnya bagaimana? Kita menentukan ide pokok dan kata pentingnya tadi. Dan yang terakhir kita bisa menyimpulkan informasinya. Informasi yang berada dalam teks itu apa saja sih? Bagaimana caranya untuk menyimpulkan informasi? Dari yang pertama tadi harus menyimak atau membaca informasi dari teks dengan cermat. Dan yang kedua, mencatat hal-hal pokok isi informasi yang didapat. Dan yang terakhir, tentunya membuat simpulan informasi dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, itu saja untuk materi yang dapat Ustadz sampaikan di hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatannya, dijaga kesehatannya, selalu berdoa dan berolahraga, dijaga makanannya. Jangan lupa untuk sholatnya juga harus ditingkatkan, teman-teman. Untuk hari ini Ustadz akhiri dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.